Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan mengupas tentang benarkah ada dunia lain? Apakah alam semesta paralel benar-benar ada melalui ruang dan waktu? Seorang teman sekelas tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada sebelumnya. Semua teman sekelas dan guru tidak mengingatnya. Dia tidak terlihat di foto kelulusan kelas atau daftar nama siswa. Hanya 2 orang yang mengingatnya dikatakan stres terlalu besar dan tidak normal secara mental. Ini bukan plot drama TV, tapi insiden Pan Powen yang sempat berada di daftar viral di internet. Apakah Pan Powen benar-benar ada? Bagaimana dia bisa menghilang? Benarkah ada dunia lain? Apakah alam semesta paralel benar-benar ada melalui ruang dan waktu? Menghilang dari dunia. Pada 18 Agustus 2019, Heng Chin Wo Si memposting artikel di internet menceritakan kisah aneh yang terjadi 6 tahun yang telah berlalu. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, sebut namanya Xiao A berada di kelas 3 SMA di Tangku, Tianjin, Tiongkok. Di kelas pendidikan jasmani hari itu, Xiao A dan teman sekelasnya Xiao Wen bermain bulu tangkis di taman bermain. Karena matahari terlalu terik, mereka pindah ke tempat teduh di sebelah asrama, di mana mereka bertemu Pan Powen dan CL yang juga bermain bulu tangkis di kelas 10. Pan Powen adalah teman sekelas Xiao A. Sebelum SMA, mereka sering bermain bersama. Xiao A juga pernah ke rumah Pan Powen dan bertemu orang tuanya. Keduanya bisa dibilang sudah berteman sejak kecil. Saat itu, Xiao A tidak tahu CL. Pan Powen memperkenalkan mereka kepadanya. Setelah mengobrol beberapa kata, mereka berempat bermain bulu tangkis berpasangan. Tetapi Pan Powen secara tidak sengaja memukul bola bulu tangkis di sisi yang salah, dan bola jatuh ke gedung asrama yang sepi melalui jendela ventilasi di ruang bawah tanah. Karena ini adalah bola profesional Yonex yang sangat mahal, Xiao A ingin mendapatkan kembali bola tersebut. Untuk memungut bola harus masuk ke dalam gedung asrama. Awalnya tidak banyak harapan, tapi pintu gedung tidak dikunci hari itu. Biasanya dikunci dengan gembok, dan ketika kami membuka pintu, angin dingin dan bau apek bertiup masuk. Pan Powen menawarkan untuk mengambil bola, dan aku juga setuju untuk masuk. CL sebaiknya mengikuti, dan akhirnya meninggalkan Xiao Wen untuk menjaga raket kami. Xiao A menulis. Tangga di lantai bawah penuh dengan meja dan kursi, dan mereka bertiga berjalan berputar-putar. Di tengah jalan ada platform beton, dan masih ada jalan untuk turun tapi terkunci. Di sekelilingnya adalah aula dengan pintu terbuka yang terhubung ke koridor, dan ada cahaya di ujung pintu. Mereka hendak maju, ketika Pan Powen tiba-tiba mengatakan bahwa kuncinya telah jatuh di tangga dan kembali untuk mencarinya sendiri. Xiao A dan CL berjalan ke arah cahaya terang, tetapi segera menyadari bahwa mereka telah tersesat. Mereka hanya tahu bahwa ini bukan tempat bola mereka jatuh. Tempat itu sama kosongnya dengan tempat parkir bawah tanah. Aku tidak takut pada saat itu. Saya merasa bersemangat. Saya menyuruh CL berlari menuju cahaya. Kami tidak tahu bagaimana kami berlari ke sana. Di ujung adalah tangga. Ingatan kami adalah bahwa ketika kami melihat cahaya, kami naik ke atas. Pintu keluar yang mereka lewati dari bawah tanah menghadap ke sekolah dasar. Saat itu tengah hari ketika bubaran sekolah. Mereka mengikuti arus siswa dan orang tua mereka kembali ke sekolah mereka melalui pintu belakang. Kembali ke kelas dan melihat Xiao Wen. Xiao Wen berkata bahwa dia tidak sabar untuk kembali ke kelas dulu. Xiao A bertanya, "Di mana raket Pan Powen?" Xiao Wen bertanya dengan curiga, "Siapa Powen Pan itu?" Dia bersikeras bahwa dia tidak mengenal Pan Powen, apalagi melihat raketnya. Xiao A awalnya berpikir bahwa Xiao Wen telah kalah dan mencari-cari alasan. Setelah berdebat dengannya untuk beberapa kata, dia berhenti. Setelah bubaran kelas, dia pergi ke kelas 10 untuk mencari Pan Powen. Sesuatu yang aneh terjadi. Xiao A bertemu dengan CL dalam perjalanan ke kelas 10. Ketika CL melihatnya, dia berteriak dengan semangat,
Pan Powen telah menghilang dan mereka tidak mengenali Pan Powen lagi. Orang-orang dari kelas 10 terus keluar, mengatakan si L terlalu emosional, mungkin karena sengatan panas. Xiao A melihat seorang gadis dari kelas 10 dan buru-buru bertanya. Dia berkata bahwa si L terus berbicara tentang seseorang bernama Pan Powen ketika dia kembali pada siang hari, tetapi tidak ada orang seperti itu di kelas 10, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengarkan, Xiao A buru-buru memeriksa gedung asrama yang terbengkalai dan menemukan bahwa pintu gedung asrama benar-benar terkunci. Belakangan Xiao A pergi mencari guru olahraga. Tidak ada nama Pan Powen di daftar hadir kelas olahraga dan guru olahraga tidak tahu ada Pan Powen. Xiao A memeriksa daftar kelas lagi dan menemukan bahwa ID siswa Pan Powen adalah orang lain. Setelah Xiao A pulang, dia buru-buru melihat-lihat album kelulusan SMP. Entah itu foto atau file tanda tangan, dia tidak bisa menemukan Pan Powen. Xiao A mencoba mengingat kediaman Pan Powen, tetapi tidak dapat menemukannya karena ingatannya terlalu kabur. Ia pergi ke tempat orang tua Pan Powen bekerja dan tidak melihat mereka. Semua informasi tentang keberadaan Pan Powen telah hilang. Sejak itu, Pan Powen benar-benar menghilang dari dunia ini, seolah-olah dia tidak pernah ada. Hanya Xiao A dan si L yang masih bisa mengingatnya. Namun pada akhirnya di bawah tekanan guru, teman sekelas dan orang tua, keduanya harus mengakui bahwa mereka mengalami halusinasi karena tekanan ujian masuk perguruan tinggi dan mereka menyerah mencari Pan Powen. Setelah 6 tahun bungkam, Xiao A yang tidak bisa melepaskan masalah itu menulis di internet, namun kembali mendapat tekanan dari semua pihak termasuk alma maternya. Xiao A mengeluarkan pernyataan pada 19 Januari 2021 mengatakan bahwa Pan Powen adalah halusinasi dirinya sendiri. Apakah Pan Powen ada? Berbagai spekulasi bermunculan di internet. Selain karakter yang dibayangkan penulis, banyak orang yang berpendapat bahwa itu mungkin fenomena alam semesta paralel, juga dikenal sebagai ruang waktu paralel. Yang tidak disangka Xiao A adalah bahwa insiden yang ditulisnya dapat menimbulkan sensasi dan diskusi hangat di internet. Beberapa netizen bahkan berpikir bahwa ketika mereka memasuki ruang bawah tanah, mereka menemukan ruang dan waktu. Xiao A dan si L melewati dunia paralel secara tidak sengaja dan keluarnya waktu adalah cahaya. Ada Pan Powen di dunia itu, tapi tidak di dunia ini. Tema-tema seperti alam semesta paralel dan perjalanan melalui ruang dan waktu tidak hanya sering muncul dalam novel, film, dan televisi, tetapi semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan, apakah dunia ini benar-benar tunggal seperti yang kita bayangkan? Banyak ilmuwan juga mencoba memastikan apakah hipotesis alam semesta paralel itu benar. Alam semesta paralel. Istilah alam semesta paralel dikemukakan oleh filsuf dan psikolog Amerika William James pada tahun 1895. Alam semesta paralel atau multiverse mengacu pada teori yang belum dibuktikan dalam fisika. Menurut teori ini, mungkin ada orang lain yang tak terbatas di luar alam semesta kita. Teori alam semesta paralel percaya bahwa ada alam semesta lain di dunia, dan setiap objek di alam semesta kita ada di alam semesta lain. Struktur ruang waktu atau hukum fisika di beberapa alam semesta mungkin sangat mirip dengan alam semesta kita saat ini, dan ada pula yang cukup mirip. Profesor David Deutsch, seorang ahli fisika kuantum terkenal dan profesor fisika di Universitas Oxford, pernah berkata, inti dari mekanika kuantum sebenarnya adalah teori ruang dan waktu ganda. Faktanya beberapa fenomena aneh terus terjadi di dunia kita. Misalnya segitiga Bermuda di perairan tenggara Amerika Serikat yang terkenal sering menghilangnya pesawat dan kapal. Ketika sebuah pesawat terbang di atas segitiga Bermuda dari Amerika Serikat pada tahun 1970, tiba-tiba menghilang dari layar radar selama 10 menit dan kehilangan kontak dengan daratan. Setelah pesawat mendarat, ditemukan bahwa jam semua penumpang di pesawat melambat 10 menit. Fenomena ini tidak sulit dijelaskan dengan teori ruang waktu lain. Pesawat memasuki ruang waktu lain, dan waktu di ruang lain 10 menit lebih lambat dari waktu di ruang manusia.
Namun karena penjelasan tersebut tidak sesuai dengan sains modern, orang-orang menyangkalnya dengan menyebutnya sebagai kebetulan atau cerita yang dibuat-buat. Dunia kultivasi percaya bahwa ada waktu dan ruang yang berbeda di dunia. Suatu hari di atas langit dan ribuan tahun di tanah, berarti bahwa ruang yang berbeda memiliki waktu yang berbeda. Beberapa ruang memiliki waktu dan beberapa lambat. Oleh karena itu, orang yang memiliki kemampuan dapat memasuki ruang lain, ruang dan waktu, melihat apa yang akan terjadi di masa depan, karena hal yang sama telah terjadi di ruang dan waktu cepat lain. Ini adalah fungsi dari takdir. Kitab perubahan, astrologi, dan lain-lain, semuanya menggunakan hukum ruang dan waktu yang berbeda untuk menghitung masa depan umat manusia. Bepergian melintasi ruang dan waktu meramalkan apa yang akan terjadi. Pernahkah Anda menemui situasi di tempat yang aneh, namun tiba-tiba Anda merasa familiar, seolah-olah Anda pernah ke sini? Seorang netizen membagikan kisahnya. Suatu hari dia dan pacarnya membuat janji pergi ke restoran untuk makan siang. Restoran ini diperkenalkan oleh pacarnya dan dia belum pernah ke sana. Dalam perjalanan ke restoran sendirian, dia bertanya kepada orang yang lewat karena dia tidak bisa menemukan jalannya. Ketika orang yang lewat memberitahu dia bagaimana menuju ke sana, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah melihat pemandangan ini dan apa yang terjadi kemudian juga terlintas dalam pikiran. Ketika dia sampai di restoran, perabotan di restoran, dekorasi di dinding, tempat dia duduk dengan pacarnya dan pelayan di restoran itu persis sama dengan yang muncul di benaknya. Dia mengatakan bahwa dia telah mengalami situasi yang sama berkali-kali. Dia tidak ingat dari mana ingatan ini berasal, tetapi semuanya sangat jelas. Dia menduga itu mungkin adegan mimpi. Netizen lain juga membagikan pengalaman magisnya, memungkinkannya terhindar dari kecelakaan mobil. Masalahnya seperti ini. Seperti biasa, netizen selanjutnya disebut Xiao B keluar untuk lari malam bersama temannya. Setelah berlari kurang lebih setengah jam, tiba-tiba dia merasa temannya itu agak tidak normal. Teman yang sedang ngobrol sambil berlari dan ngobrol tiba-tiba berhenti bicara dan nafasnya menjadi terengah-engah. Xiao B melambai padanya, berkata kepadanya tetapi dia tidak menanggapi. Xiao B mengira dia tidak mau bicara ketika dia lelah, jadi dia terus berlari ke depan. Setelah 10 menit, temannya tiba-tiba berhenti dan berkata, "Melihat saya dengan ngeri." Kemudian dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menarik saya kembali dan berlari. Saya tidak tahu di mana kekuatan anak itu saat itu. Saya diseret dalam keadaan linglung untuk melarikan diri. Pada saat ini, aku mendengar suara keras di belakangku. Xiao B merasa bingung dan buru-buru bertanya kepada temannya apa yang terjadi. Temannya menjelaskan bahwa setelah mereka berdua berlari selama setengah jam, dia menemukan bahwa kecepatan Xiao B telah melambat, jadi dia bertanya ada apa. Tetapi Xiao B tidak berbicara, hanya tersentak dan melambaikan tangannya. Dia mengira bahwa Xiao B lelah dan ingin istirahat, jadi dia memperlambat larinya dan menunggu Xiao B menyusul. Dari perspektif Xiao B, dia tidak memperlambat larinya, tetapi temannya yang melambat. Temannya melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia memperhatikan pada saat itu dan terus berlari ke depan. Ketika dia berlari ke jarak sekitar 200 meter dari titik akhir, dia mendengar suara yang keras. Dia melihat kecelakaan mobil di sana dan 2 truk bertabrakan. Sungguh tragis. Ia melihat seseorang berlari keluar dari arah kecelakaan, maka ia menyapanya dan ingin menanyakan tentang kecelakaan tersebut. Ketika dia menyapa orang itu, dia menemukan bahwa orang itu adalah Xiao B. Jelas Xiao B ada di belakangnya. Kenapa dia tiba-tiba ada di depan? Setelah ketakutan, dia tiba-tiba mengerti dan segera menarik Xiao B untuk lari kembali. Ketika mereka berlari mundur beberapa ratus meter, mereka mendengar suara keras dari belakang, suara kecelakaan mobil. Mereka kemudian menghitung bahwa jika mereka terus berlari secara normal, mereka akan mengalami kecelakaan mobil ini di titik akhir. Xiao B mengatakan bahwa temannya mungkin telah memasuki dunia paralel yang relatif cepat pada saat itu, melihat kecelakaan mobil dan kemudian keluar dari dunia paralel, bertemu dengan Xiao B dalam dunia kenyataan
dan menyeretnya untuk berlari kembali untuk membuat keduanya lolos dari kecelakaan mobil di dunia nyata. Kebenaran cerita yang dibagikan oleh netizen di atas belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun ada beberapa postingan lanjutan di bawah artikel tersebut tentang hal-hal aneh serupa yang dialami oleh diri sendiri atau teman-temannya. Orang-orang ini pernah mengatakan bahwa mereka belum berani menceritakannya karena takut dianggap sakit jiwa. Faktanya apa yang tidak dilihat dengan mata telanjang belum tentu ada. Gambar yang dilihat mata manusia hanyalah persepsi cahaya tampak, dan cahaya tampak hanyalah pita yang sangat sempit dalam keluarga gelombang elektromagnetik dan banyak benda langit yang tidak memancarkan cahaya tampak. Para ilmuwan telah mempelajari dan mendiskusikan keberadaan ruang lain dari sudut yang berbeda, dan mereka pikir itu sangat mungkin. Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.